Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Jana. Kali ini kita akan memasuki tema 1 subtema 2. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang alat indera manusia. Apa saja sih alat indera manusia itu? Ayo kita kupas lebih dalam lagi. Tema 1 subtema 2 tentang alat indera manusia. Setiap manusia dianugerahi panca indera oleh Sang Maha Pencipta. Mengapa? Agar kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Apa sih panca indera itu? Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Nah, panca indera manusia itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah indera penglihatan. Apa indera penglihatan kita? Indera penglihatan kita adalah mata. Yang kedua, indera pendengaran. Apa indera pendengaran kita? Ya, indera pendengaran kita adalah telinga. Berikutnya ada indera penciuman atau pembau. Apa indera penciuman kita? Ya, betul. Indera penciuman kita adalah hidung. Selanjutnya ada indera pengecap. Apa indera pengecap kita? Indera pengecap kita adalah lidah. Yang terakhir adalah indera peraba. Ya, indera peraba kita adalah kulit. Selanjutnya, Ibu akan membahas lebih jauh tentang indera pendengaran. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang indera pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Yang pertama itu adalah daun telinga. Ya. Nah, ini adalah daun telinga, bentuknya seperti corong. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menerima getaran bunyi dan mengumpulkannya, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Nah, daun telinga dan lubang telinga ini merupakan telinga bagian luar. Kemudian, setelah lubang telinga, maka bunyi akan diteruskan ke gendang telinga. Nah, gendang telinga ini juga disebut membran timfani yang merupakan batas antara telinga luar dengan telinga tengah. Nah, di atasnya gendang telinga, di sini ada tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini fungsinya untuk meneruskan bunyi yang diterima ke koklea. Nah, di sini ada saluran eustasius. Saluran eustasius ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara dan juga menghubungkan dari rongga mulut ke telinga. Nah, makanya kadang kalau kita sakit telinga kita dan ditetesi, kok rasanya tenggorokan kita agak pahit ya. Nah, karena di sini ada salurannya. Nah, kemudian gendang telinga, tulang pendengaran, dan juga saluran eustasius itu merupakan telinga bagian tengah. Nah, sekarang lanjut lagi. Telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam, di sini kalian bisa melihat ada setengah lingkaran, ya, syaraf. Di sini ada 3, ada 1, 2, 3. Nah, ini namanya saluran setengah lingkaran. Fungsi dari saluran setengah lingkaran itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kalau di sini ada masalah, maka kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak karena disinilah fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kemudian di sini ada koklea. Nah,
bentuknya seperti siput ya. Nah, nama lain dari koklea disebut juga rumah siput. Nah, rumah siput itu di dalamnya ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk meneruskan bunyi dari tulang pendengaran untuk kemudian diteruskan ke syaraf pendengaran. Nah, kemudian setelah dari koklea, di sini ada syaraf pendengaran. Fungsi dari syaraf pendengaran ini itu meneruskan bunyi yang diterima dari koklea ke otak. Nah, setelah di otak itu nanti akan diterjemahkan oleh otak apakah bunyi yang diterima oleh telinga tadi. Nah, untuk saluran setengah lingkaran, koklea dan syaraf pendengaran itu masuk dalam telinga bagian dalam. Jadi telinga itu ada 3 bagian, yaitu telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Kemudian yang kedua, telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Bagian yang ketiga yaitu telinga bagian dalam yang terdiri dari saluran setengah lingkaran, koklea, dan syaraf pendengaran. Oke. Nah, di gambar berikutnya, Ibu akan membahas lebih jauh tentang tulang pendengaran. Tulang pendengaran tadi ada di mana? Ada di dekatnya gendang telinga yang menghubungkan gendang telinga dengan koklea. Nah, tulang pendengaran sendiri itu ada 3. Apa saja? Ada tulang martil. Nah, ini tulang martil ya. Kemudian ada tulang landasan. Kemudian yang terakhir ada tulang sanggurdi. Nah, ini adalah tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga kita. Sekarang kita akan membahas fungsi bagian-bagian telinga. Telinga bagian luar, ada daun telinga yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk. Kemudian ada saluran telinga yang berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi dan meneruskannya ke gendang telinga. Di rongga telinga ini dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran sehingga tidak ada hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Di sini ada gendang telinga yang berfungsi untuk memperjelas bunyi yang masuk. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi menangkap getaran dari gendang telinga dan diteruskan ke koklea. Kemudian ada saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut dan untuk menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga ada telinga bagian dalam. Di sini ada koklea yang berfungsi meneruskan bunyi yang diterima dari tulang pendengaran ke syaraf pendengaran. Kemudian ada syaraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak untuk diterjemahkan. Yang terakhir ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Bagaimana kita bisa mendengar? Nah, ini adalah skema mekanisme kerja telinga sehingga bunyi bisa terdengar. Kesan mendengar disebabkan adanya gelombang bunyi yang merambat pada suatu medium hingga sampai ke telinga kita. Selanjutnya, kita akan membahas frekuensi gelombang bunyi. Frekuensi gelombang bunyi ada 3, yaitu frekuensi infrasonik, di mana frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kemudian frekuensi audiosonik, di mana frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga ada frekuensi ultrasonik, yaitu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Manusia bisa mendengar pada frekuensi audiosonik, yaitu frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz.
Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.